Jadi nabi kita ini nabinya manusia zaman akhir umat kita ini. Kemudian juga nabinya para nabi. Bahkan beliau ini nabinya para malaikat. Bahkan beliau jadi nabinya jin, setan. Dan beliau bahkan dikatakan ada nabinya binatang-binatang. Bahkan ada mengatakan nabinya bumi dan langit. Jadi artinya semua aturan dunia alam semesta ini, baik makhluk hidup maupun benda yang mati, semuanya ini tunduk patuh dengan perintah baginda Muhammad SAW. Matahari itu termasuk umatnya Nabi. Bulan termasuk nama umatnya Nabi. Karena dulu pernah matahari ini disuruh apa? Bergeser. Bulan pernah disuruh turun oleh Nabi pada siang bolong, pada siang panas. Orang-orang kafir Quraisy minta Nabi untuk bisa mendatangkan bulan. Saya bayangkan. Siang-siang orang kafir Quraisy itu, orang siapa itu namanya? Waktu itu masih Abi Sufyan pimpinannya, Abi Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu macam-macam itu. Nah, kumpul di satu tempat meminta di Jabal Abi Qubais dekat Masjidil Haram. Itu kalau Masjidil Haram ada gunung yang sebelah sana itu namanya Jabal Abi Qubais. Pernah? Ya tahu paling tidak ya. Paling tidak lihat di televisi paling tidak. Oh TV nggak punya ya nggak apa-apa. Nah itu kumpul di situ, mereka minta kalau kamu bisa menurunkan bulan pada siang ini, kemudian bulan itu turun, dan setelah turun masuk ke dalam bajumu, setelah masuk dalam bajumu terus keluar dari dua lengannya, terus naik lagi, ngumpul dari satu, terus ngomong bulannya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Kalau seperti itu kemudian bulan naik lagi, saya percaya kepadamu dan saya akan masuk Islam. Wah, ini tantangan yang tidak ringan. Saya mau masuk Islam ini tokoh-tokoh pimpinan orang-orang kafir Quraisy. Saya mau masuk Islam syaratnya kalau kamu benar-benar nabi utusan Allah, karena bukan malaikat, kamu manusia biasa, bisa nurunkan bulan dari langit turun ke bumi, masuk di luar, suruh terbang, diterbangkan itu nengok keadaan di luar. Oh masih berupa air, masuk lagi. Karena nanti kalau di luar nggak bisa bertengger mati, makanya masuk lagi. Sampai setelah 1 tahun, nah itu, diutuslah satu burung. Yang saya lupa itu yang pertama diutus itu burung gagak atau apa? Suruh burung gagak. Sebenarnya sudah kelihatan apa namanya, ada pepohonan sudah mulai kelihatan burung gagak. Disuruh pergi tapi malah nggak pulang. Akhirnya Nabi Nuh itu mutus burung merpati. Burung merpati, maka ketika disuruh keluar, maka laporan. Oh sudah mulai kelihatan, ada gunung-gunung yang kelihatan, ada pohon-pohon sudah mulai kelihatan, berarti air sudah mulai turun. Maka burung merpati burung yang barokah, burung yang dia bisa bersatu dengan manusia, burung yang bisa mengirimkan surat. Ini burung merpati. Kalau dilatih, burung merpati ini bisa ngirim surat sampai ke tempat alamat yang dituju. Ini bisa dilatih. Nah, bagaimana caranya saya nggak tahu, yang jelas bisa seperti itu. Nah, itu Nabi Nuh riwayatnya semua selain orang yang 80 itu mati semua. Jadi Nabi Nuh itu doa setelah dakwah, ya Allah hancurkan saja. Jadi madhab Nabi Nuh itu pokoknya kalau orang tidak iman itu pokoknya keturunannya mesti tidak iman. Ini pemahaman Nabi Nuh. Ya Allah, ya Allah hancurkanlah orang-orang semua yang tidak beriman. Karena kalau orang yang tidak beriman itu nanti hidup, dia akan melahirkan orang yang tidak beriman. Ini madhabnya Nabi. Kalau kita ini di zaman Nabi Nuh yang nggak tahu, mungkin tidak jadi sampian, karena mungkin baik sama iman, tapi mungkin buyut-buyutnya mungkin tidak beriman, ya kita nggak tahu. Tapi karena kita umatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya sifat rahmatan lil alamin, maka kita ini masih orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pun masih dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih bisa bertahan. Nah, maka kita ini syukur menjadi umatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kisah ketika di dalam Palestina itu Nabi suruh ngimami, itu kata ulama. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah nabinya para nabi, dan Nabi itu adalah pimpinannya para nabi. Dan Nabi itu suruh menyiapkan sahabat-sahabat yang jumlahnya seperti Nabi.
Maka betul, Nabi ini sebelum meninggal ada sahabat yang jumlahnya yang beriman kurang lebih berapa? 124.000 sahabat. Nah itu. Nah, setelah itu baru kemudian Nabi Mi'raj ke langit dan pulang membawa perintah apa? Sholat 5 waktu. Dan itu turun naik turun itu tawar-menawar kepada Nabi Musa. Karena memang Nabi Musa itu ya Nabi yang memang agak beda dengan nabi-nabi yang lain. Nah, Nabi yang banyak usul dengan Allah Ta'ala, Nabi Musa. Ketika turun perintah, kata Nabi Musa, umatku nggak kuat. Umat saya suruh sholat 1 kali aja nggak kuat, apalagi umatmu nggak kuat. Minta nawar. Akhirnya nawar 50 sampai 45. Jadi pengertian Nabi Musa itu, kata ulama, Nabi Musa ini sebenarnya tidak sayang, bukan yang nggak sayang kepada umat ini akhir zaman buatan. Tapi Nabi Musa ini karena gengsi, mengatakan bahwa umatnya Nabi Musa lebih kuat daripada umatnya Nabi Muhammad. Padahal nyatanya umat kita ini umat zaman akhir ini lebih kuat daripada umat-umat dahulu. Wali-walinya Allah Ta'ala di zaman akhir ini ada orang yang kalau semalam sholat sampai 300 rakaat. Ada yang semalam itu sampai 1000 rakaat. Wah, 300 rakaat. Tarawih saja sudah minta ampun ya. Tarawih itu hanya 20 rakaat. Orang-orang walinya Allah Ta'ala saking menikmati sholat, mereka sholat semalam sampai 300 rakaat. Ini menunjukkan bahwa umat-umatnya adalah umat yang kuat. Umat-umat yang kuat. Maka atas usulan, tapi barokahnya usulannya Nabi Musa, alhamdulillah sholatnya menjadi berkurang menjadi berapa? 5 waktu dalam 1 hari, tapi pahalanya seperti 50. Karena manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang datang membawa kebaikan maka akan dilipatkan 10 kali lipatnya. 5 kali 10 sama dengan 50. Misalkan sholat 5 waktu yang baik tertib, maka pahalanya seperti sholat 50 waktu. Nah, kemudian itu turun sebelum subuh, maka waktu subuh ini belum ada sholat, karena subuh belum tahu caranya sholat. Baru sebelum zuhur malaikat Jibril datang ngajari sholat zuhur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, zuhur. Kemudian setelah asar, sebelum asar diajari sholat asar, dikajari zuhur itu masuknya waktu sekian, nanti berakhir sampai sekian. Pandangan belakang Nabi seperti pandangan di depan. Ini menunjukkan bahwa melihat tidak harus pakai mata, ya kan? Pakai kepala, rambut saja Nabi bisa melihat, tidak pakai bola mata. Nabi menghadap ke sana, ini kejadian di belakang Nabi tahu. Itu percaya, sampai harus percaya. Fi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabatan. Nabi itu pandangan belakang seperti pandangan di depan. Jadi kejadian di belakang itu Nabi nggak pernah nengok. Kalau dikejar orang nggak pernah nengok. Kisah ketika Nabi dikejar oleh Suraqah itu Nabi nggak nengok, tapi Nabi tahu. Nabi ya sabar saja. Sehingga Suraqah itu kudanya atau sawo terjatuh. Nah seperti itu. Depannya, belakangnya seperti depan. Kemudian Nabi itu nggak ada bayangannya. Apa? Walayura Dhilluhu fi syamsi dhufatoni. Nabi itu bayangannya tidak bisa dilihat. Tidak ada bayangan. Kenapa nggak ada bayangan? Karena terangnya, cahayanya Nabi itu lebih terang daripada cahaya matahari. Kalau ada lampu 2, yang satu lebih terang, maka yang ada bayangan mesti lampu yang agak redup. Lampu yang terang, Anda ada bayangan yang dia memang cahaya. Nabi itu adalah nur. Nabi itu adalah cahaya. Maka bayangan tidak ada. Bahkan Nabi itu malam hari saja bercahaya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kalau mencari benda hilang di malam hari cukup memanggil Rasulullah, nggak perlu pakai senter. Ada benda jatuh, terus gelap. Ya Rasulullah kesini. Nah, itu. Nabi datang langsung ketemu. Jadi terang kalau Nabi itu datang. Kayak sampean itu. Kalau datang tambah gelap. Kita ini wajahnya gelap, tapi insya Allah bercahaya semuanya. Karena dapat barokah dari nurnya baginda Muhammad SAW. Walaupun hitam pun hitam manis. Bercahaya sama ganti. Tapi kalau Nabi mah hakikat, Nabi itu hakikat. Nabi nggak ada bayangannya, dan Nabi itu nggak bisa kepanasan karena setiap jalan itu diiringi oleh
mendung, oleh awan yang ngiringi Nabi. Dan Nabi kalau berteduh di bawah pohon, itu pohonnya pasti akan menaungi. Jadi kalau ada pohon miring ke sana, Nabi duduk di sini, dia melengkung di sini. Bagaimana ceritanya? Pokoknya begitu. Nabi kok ke sana sini, ini pohonnya kok ke sana daunnya, itu langsung balik, naungi Nabi. Semua benda-benda dunia disujud kepada baginda Muhammad SAW. Dan Nabi kalau kencing itu tidak ada bekasnya, tidak ada bekasnya. Kan begitu kencing langsung ditelan bumi. Kalau begitu kencing ditelan bumi. Kalau ada sahabat yang meminum kencingnya Nabi itu kan, Nabi kencing lagi sakit terus diwadahi botol, terus diminum oleh sahabat. Kencingnya Nabi itu suci, wangi, lebih wangi daripada kasturi, lebih lezat daripada madu. Dan itu barokah jadi obat. Darahnya Nabi juga suci. Darahnya Nabi juga suci. Nabi pernah bekam. Nabi ini pernah bekam. Ya, darah bekam itu kan warnanya gitu warnanya. Nah, oleh Nabi tentang sahabat ini tolong dibuang ya di tempat yang aman. Yang aman gitu, yang aman yang tidak kelihatan orang. Setelah pergi datang lagi. Sudah kau buang? Sudah, di mana? Ya, di tempat yang aman ya Rasulullah. Kamu makan ya, kamu minumnya? Iya ya Rasulullah. Diminum, iman dari Rasulullah dibuang. Ternyata darahnya itu wanginya Masya Allah ya. Wangi sekali, harum sekali. Maka diminum. Kata Nabi, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, maka haram masuk neraka. Nabi itu top kabeh. Darahnya diminum dia tidak bisa masuk neraka. Kencingnya diminum tidak bisa masuk neraka. Bahkan orang yang pernah bersentuhan dengan kulitnya Nabi sudah haram masuk neraka. Orang pernah salaman sama Nabi itu wajibat lahul jannah. Orang yang salaman sama Nabi, man sofahani dawala jannah. Ini Nabi hadis gitu. Man sofahani, barang siapa yang salaman berjabatan tangan dengan aku, dawala jannah, maka dia akan masuk surga. Maka sekarang ada riwayat hadis musalsal. Maka sahabat sing salaman kepada Rasulullah masuk surga. Nah, tapi yang tidak cuma kepada Nabi, salaman dengan tangannya sahabat. Karena sahabat pernah salaman kepada Nabi, terus itu tabiin salaman dengan tangannya sahabat. Ya kemudian tabiin itu orang setelahnya salaman dengan tangan itu. Dan itu salaman sampai kepada gurunya. Dan saya termasuk yang pernah salaman dengan orang, yang orang itu salaman kepada 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 orang, orang itu salaman kepada Nabi, sampai kepada Nabi SAW. Ono hadis jenenge hadis iku salsa. Man sofahani dapat jadi. Aku salaman, itu salamannya aku di Mekah. Kalau Syekh Mahmud, wis salami khusus. Sama nak orang salaman begini doa. Salaman corona yang ini kalau kata beliau, salaman harus telapaknya harus bertemu. Nah, ini salaman yang dari Nabi. Apa namanya begini? Nah, biasa lah. Salaman biasa. Kena apa namanya? Kena telapaknya. Saya diajari ini salaman begini. Pelak. Nah, saya sudah nyetrum, saya sudah nyetrum. Nah, salaman aku yuk nyetrum. Karena salaman dengan Syekh Mahmud salaman dengan Syekh Yasin. Syekh Yasin salaman dengan gurunya dengan gurunya, dan guru-gurunya itu pernah salaman dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi pernah mengatakan sampai sembari salaman itu man sofahani dawala jannah. Barang siapa yang salaman dengan aku maka dia masuk surga. Itu saking barokah apa kanjeng. Nah, Khalid bin Walid yang ampuhnya seperti itu hanya karena membawa rambutnya Rasulullah SAW diselipkan di dalam topinya itu. Sehingga beliau pernah memimpin pertempuran 40 kali tidak pernah kalah. Itu karena menyimpan rambutnya Rasulullah SAW. Itu barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa qinahu tari mazidah ya rabbana taqabbal minna ba'da dzalika wa mu'allim sultan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahuna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayah min jami'il khairil hayat wa ba'da Muhammad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن هداه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يقربنا الى حبك واجعل حبك احب الينا من الماء البارد. اللهم من علينا بصفاء المعرفه وهب لنا حسن المعامله فيما بيننا وبينك على سنه وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك ومن علينا بكل من يقربنا اليك مقرونا بعافيتك برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.